sahabat kuliner, kembali lagi bersama kami di podcast Kuliner Ramadan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tahun 2024. Nah, pada sesi kali ini kita akan membahas materi dengan tema yang luar biasa insya Allah, yaitu belajar dari Yusuf Qaradawi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Haliza Febianti, selaku moderator pada kesempatan kali ini. Dan di sini kita sudah kedatangan pemateri yang luar biasa, yaitu Bapak Dr. Rinal Sumantri, MEI, selaku Kaprodi Ekonomi Syariah UIN Raden Fatah Palembang. Selamat datang Pak, bagaimana Pak kabarnya hari ini? Selamat datang, alhamdulillah kabar baik, puasanya lancar. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, langsung saja kita memasuki pembahasan kita pada siang hari ini. Sebelumnya mungkin banyak nih dari sahabat kuliner belum mengenal atau belum mengetahui siapa sih sosok dari Yusuf Qaradawi ini. Boleh nih Pak diceritakan sosok dari Yusuf Qaradawi ini Pak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berbincang, berdiskusi tentang salah satu tokoh ulama, ilmuwan ya, muslim terkenal, Yusuf Qaradawi, atau bisa juga disebut Yusuf Al-Qaradawi. Kita mengetahui di salah satu ayat Al-Quran itu disebutkan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi Allah itu akan mengangkat derajat orang-orang yang pertama orang yang berilmu, yang kedua orang yang beramal soleh. Jadi dua hal yang tidak bisa dipisahkan, dan dua hal itu ada pada sosok beliau, pada sosok Yusuf Qaradawi. Kita ketahui beliau ini dikenal sebagai Islamis moderat. Jadi Islamis moderat itu dia seorang tokoh muslim ya, sangat luas pengetahuannya khususnya tentang ilmu-ilmu keislaman dan sikap kehidupan beliau termasuk moderat. Moderat artinya tawazun. Tawazun itu tawasud. Jadi tengah-tengah. Jadi tidak terlalu ke kiri, tidak terlalu ke kanan ya. Itu beliau. Nah, beliau ini dilahirkan tanggal 9 September 1926 ya. Kita tahu pada tahun 1926 ini banyak peristiwa besar ya yang menjadi kebanggaan umat Islam sebenarnya. Baik umat Islam di Indonesia maupun umat Islam yang ada di dunia ya. Ada 3 peristiwa besar. Pertama, kelahiran beliau ya, 1926. Yusuf Al-Qaradawi dilahirkan di Mesir ya, sebagai tanah kelahiran, dan beliau berkebangsaan Mesir. Kemudian peristiwa yang lain, kalau di Indonesia itu lahirnya sebuah jamaiyah besar ya, Nahdlatul Ulama. Itu 1926. Kemudian lahir juga sebuah lembaga pendidikan yang sangat besar juga, yaitu Pondok Pesantren atau Pondok Modern Darussalam Gontor. Itu semuanya 36. Jadi ini sebuah keuntungan sangat besar ya bagi kita sebagai umat Islam. Itu yang terkait dengan kelahiran dari Yusuf Qaradawi. Ya. Kemudian beberapa topik yang lain nanti kita diskusikan saja. Ya. Baiklah Pak. Baik sahabat kuliner, setelah kita mengenal dari sosok Yusuf Qaradawi ini, apa saja sih Pak yang pelajaran yang dapat sahabat kuliner ambil dari sosok beliau ini Pak? Oke, itu pertanyaan yang sangat bagus ya Mbak Haliza ya. Iya Pak. Ya. Jadi Yusuf Qaradawi ini multi talenta orangnya. Jadi beliau seorang ahli usuluddin ya, atau usuli disebutkan. Beliau juga seorang faqih,
Kemudian beliau juga seorang mufasir, dan sikap keberagamaan beliau yang luar biasa, yang mutlak ya. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari beliau, beliau ini pada usia 10 tahun sudah hafal Quran. Masya Allah sekali. Bayangkan ya, usia 10 tahun beliau sudah hafal Al-Quran. Itu bagaimana belajarnya gitu ya. Kemudian beliau meneruskan pendidikan beliau. Kalau di kita itu setingkat madrasah, kemudian sanawiyah, sudah itu beliau melanjutkan pendidikan di Universitas Al-Azhar. Kita tahu ya, Universitas Al-Azhar itu adalah salah satu universitas Islam tertua dan paling banyak wakafnya. Ya. Nah, nanti beliau menyelesaikan pendidikan di Universitas Al-Azhar ini, doktoral beliau raih di tahun 1972. Walaupun beliau memulai studi S3-nya di tahun sekitar tahun 1958 ya. Nah, yang paling menarik adalah disertasi beliau. Ya, disertasi beliau itu berjudul apa? Zakat ya, dan dampaknya dalam penanggulangan kemiskinan. Itu yang luar biasa. Jadi ya, zakat itu sebagaimana diketahui dalam konteks makro ya, ekonomi Islam, memang salah satu poin penting ya, khususnya terkait dengan fakultas kita, fakultas ekonomi ya. Zakat itu merupakan salah satu dari 4 Islamic Social Finance yang kalau itu bisa dimaksimalkan seperti yang disampaikan dalam disertasi beliau, itu bisa menanggulangi kemiskinan. Itu pelajaran yang paling penting. Kemudian yang kedua, keteguhan beliau ya dalam mempertahankan prinsip-prinsip keagamaan beliau. Kita tahu Yusuf Qaradawi ini kan pernah belajar atau dipengaruhi oleh beberapa tokoh terkenal. Ada Ibnu Taimiyah, ya kan? Itu kita tahu ulama Islam terkenal ya. Ada Muhammad Rashid Ridho, kemudian Ibnu Qayyim ya. Kemudian yang terakhir itu Hasan Al-Banna. Kita tahu Hasan Al-Banna itu pendiri Ikhwanul Muslimin, ya. Ikhwanul Muslimin salah satu gerakan politik di Mesir, dan Yusuf Qaradawi ada di situ. Beliau menjadi ruh ya, beliau menjadi pionir untuk pengembangan intelektual organisasi ini. Saking kuatnya beliau memegang prinsip, itu tidak disenangi oleh rezim Mesir pada waktu itu. Singkat cerita, beliau mengasingkan diri, melarikan diri, atau memilih Doha, Qatar ya. Sampai beliau meninggal ada di Qatar, walaupun kebangsaannya Mesir. Jadi prinsip perjuangan itu yang kedua yang paling penting. Kemudian sikap moderat beliau. Beliau dengan berbagai macam aktivitas ya, dengan berbagai macam tulisan, kemudian dengan berbagai macam penghargaan yang beliau dapatkan, itu tidak lepas dari sikap moderat beliau. Beliau mengasuh kegiatan, ada namanya Al-Islamu wal Hayah. Jadi Islam dan kehidupan. Itu tahu nggak penontonnya berapa? Diskusinya itu sampai 40 sampai 60 juta. Wow, besar sekali ya Pak, Masya Allah. Itu kajian beliau. Kemudian ada lagi Islam online. Sama-sama di Qatar ya. Yang beliau yang beliau hasilkan. Bahkan beliau mendirikan fakultas syariah di universitas ya di Qatar, dalam bukan pengasingan ya, bukan juga melarikan diri. Beliau menghindari kekejaman rezim Mesir pada waktu itu karena gerakan Ikhwanul Muslimin, beliau salah satu pentolannya, dan pemikiran-pemikiran beliau. Jadi itu lebih kurang 1, 2, 3 yang bisa kita ambil ya
dari seorang ulama besar. Bahkan beliau ini dikenal, diakui sebagai ulama yang paling hebat, paling besar abad ini, dan beliau dikenal sebagai Islamis moderat Wah, dengan sikap keberagamaannya. Masya Allah, keren sekali beliau ini ya Pak. Wah, luar biasa. Kita harus mengambil pelajaran yang sangat banyak dari mulai hidupnya sampai beliau meninggal. Jadi berapa tahun dari 1926 sampai 1922 beliau meninggal. Berarti sekitar 92 tahun ya. 92 ya Pak. Ya, 92 tahun. Baiklah sahabat kuliner, setelah kita mendapatkan pelajaran dari sosok Yusuf Qaradawi ini Pak, pertanyaan terakhir yang paling ditunggu nih. Ya. Bagaimana pemikiran Yusuf Qaradawi terkait ekonomi syariah itu Pak? Nah, ini juga yang saya tunggu-tunggu ya. Pemikiran beliau tentang ekonomi syariah ya. Nah, beliau ini salah satu yang menjadi kajian beliau ya. Pasti kalau yang prinsip-prinsip yang ada di dalam Al-Qur'an pasti beliau menolak semua ya. Nah, beliau memaknai ya ekonomi Islam sebagai ekonomi yang seluruh aktivitasnya. Jadi kalau kita bicara aktivitas ekonomi ada produksi ya kan, ada distribusi, ada konsumsi. Beliau mensyaratkan seluruh kegiatan itu harus berdasarkan kepada syariat. Ya, nilai-nilai syariat dan itu tercermin dari sikap beliau, kemudian buku beliau, ada lagi karya beliau yang terkenal ya. Apa itu Pak? Al halalu wal haramu fil Islam. Wah. Jadi halal dan haram di dalam Islam. Nah, ekonomi Islam ini kan jelas sekali garis merahnya bicara tentang halal dan haram. Kenapa riba diharamkan gitu kan? Iya. Kenapa tadlis itu diharamkan? Itu masuk dalam kajian beliau semua. Kemudian apa lagi? Yang menjadi dan karya monumental beliau ya. Beliau ini menulis lebih dari 120 buku. Wah, banyak sekali ya Pak. Betul. Jadi dan yang paling monumental apa? Apa itu Pak? Fiqhuz zakat. Fikih zakat. Fikih zakat. Mungkin Mbak Halisa pernah belajar ya? Iya pernah. Buku beliau itu dibaca dan menjadi rujukan, menjadi kurikulum ya, hampir di seluruh perguruan tinggi Islam ya. Fikih zakat yang ditulis oleh beliau. Tentu itu tidak terlepas dari disertasi beliau tadi ya, zakat dan perannya dalam penanggulangan kemiskinan. Iya. Tentu umat Islam ya, kemiskinan yang dialami oleh umat Islam, dan umat Islam mayoritas ya, negara-negara Islam maksud saya itu masih menjadi negara berkembang ya, developing country. Nah, kaitan dengan ekonomi Islam dan kontribusi beliau secara pemikiran jelas ya, kontribusi beliau tentang ekonomi Islam, pemikirannya. Zakat ya, kita tahu zakat itu kalau bisa dimaksimalkan itu sangat luar biasa ya. Termasuk pengembangan ekonomi Islam itu dari segi pemikiran itu rujukannya kepada pandangan-pandangan beliau tentang ekonomi Islam. Saya kira itu ya. Masih sangat banyak ya yang bisa digali ya, yang bisa dikaji dari seorang tokoh ulama yang sangat besar ini. Mungkin tidak akan cukup tinta pena-pena kita untuk menuliskan itu semua. Iya Pak. Panjang sekali Pak. Panjang sekali dan luas sekali pengetahuan beliau. Jadi sahabat kuliner, dapat disimpulkan bahwasanya Yusuf Qaradawi ini ialah sosok cendekiawan muslim yang berasal dari Mesir, yang terkenal di abad ke-20. Nah, beliau ini terkenal karena pandangannya yang moderat. Beliau juga dikenal luas di seluruh dunia karena kajiannya, nah salah satu kajiannya tadi di dalam bidang ekonomi syariah. Selanjutnya beliau juga menekankan pentingnya toleransi
dialog beragama, dan pemahaman yang benar terhadap Islam dalam berbagai konteks kehidupan. Baik Pak, sebelum kita tutup kuliner Ramadan pada hari ini, apakah ada closing statement yang ingin disampaikan kepada para sahabat kuliner Pak? Ya, saya kira yang perlu kita pahami bahwa inti dari yang ayat yang saya sampaikan di awal tadi, orang hebat itu adalah orang yang seorang muslim, maksud saya, yang hebat itu adalah muslim yang ilmunya tinggi, imannya juga dimaksimalkan. Jadi dua sisi ini yang akan menghantarkan seseorang ya kepada derajat yang paling tinggi. Jadi yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Itu. Jadi derajat kita itu akan ditinggikan dengan ilmu ya, ilmu pengetahuan dan iman. Baiklah sahabat kuliner, sampai di sini dulu podcast kuliner Ramadan kita pada siang hari ini. Sampai jumpa di podcast kuliner Ramadan selanjutnya dengan tema-tema yang menarik lainnya. Di sini saya Haliza Febianti bersama Bapak Rinal pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.